Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Aziz dengan NPM 2108260258 pada blog muskuloskeletal. Selanjutnya, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa pembuka majelis. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bi islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Di sini saya membawakan materi tentang ruptur tendon Achilles. Nah, definisi ruptur Achilles itu apa sih? Jadi, ruptur tendon Achilles itu merupakan cedera yang terjadi ketika tendon yang menghubungkan otot betis ke tumit atau calcaneus mengalami robekan atau putus. Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat, pembengkakan, dan kesulitan dalam berjalan. Lalu, etiologi dari ruptur tendon Achilles itu yang pertama ada aktivitas olahraga. Ruptur tendon Achilles sering terjadi pada atlet yang melakukan aktivitas olahraga yang melibatkan lompat-lompat dan perubahan arah secara tiba-tiba, seperti basket, sepak bola, dan tenis. Lalu ada juga alas kaki yang kurang baik. Penggunaan sepatu olahraga yang tidak sesuai atau usang dapat meningkatkan risiko ruptur tendon Achilles karena tidak memberikan stabilitas dan penyangga yang cukup pada tumit. Lalu ada di usia tua. Mungkin di ruptur tendon Achilles juga meningkat seiring bertambahnya usia, terutama pada orang yang usianya di atas 40 tahun karena penurunan elastisitas dan kekuatan tendonnya. Lalu ada juga faktor resiko. Faktor resiko dari tendon Achilles itu yang pertama ada usia lanjut. Semakin bertambah usia, tendon Achilles menjadi lebih kaku dan rentan terhadap cedera. Lalu yang kedua ada olahraga intensif. Aktivitas olahraga yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan otot dan melemahkan tendon Achilles. Lalu adanya riwayat cedera. Jika sebelumnya pernah mengalami cedera pada tendon Achilles, maka lebih mudah terjadinya ruptur kembali. Lalu ada juga penggunaan obat kortikosteroid. Lalu patofisiologi dari ruptur tendon Achilles itu yang pertama ada perubahan struktur tendon. Ruptur tendon Achilles terjadi akibat perubahan mikroskopik pada struktur tendon seperti degenerasi jaringan kolagen dan penurunan kekuatan mekanis. Lalu yang kedua ada mekanisme cedera. Cedera sering terjadi saat aktivitas tiba-tiba. Lalu ada juga proses penyembuhan. Setelah terjadi ruptur, proses penyembuhan tendon melalui fase inflamasi dan proliferasi. Lalu mungkin di dalam mind map saya tidak ada cara menegakkan diagnosanya. Mungkin saya ingin menambahkan cara mendiagnosanya itu cara mendiagnosa ruptur tendon Achilles yang pertama dari anamnesis kita bisa tanya riwayatnya gimana, riwayat cederanya, misalnya dia jatuh kah atau dia ditekel mungkin pada saat lagi olahraga, mungkin ada nyerinya atau pembengkakan dan kesulitan berjalan. Lalu pemeriksaan fisiknya kita bisa inspeksi, palpasi. Inspeksi itu kita lihat gimana bentuk dari si ruptur tendon Achilles tadi. Lalu kita palpasi, kita tekan apakah ada nyeri atau tidak. Lalu kita juga melakukan uji peregangan tendon. Lalu pemeriksaan penunjangnya kita bisa melalui USG, CT scan, MRI untuk memastikan bahwasannya dia itu benar-benar terkena diagnosa ruptur tendon Achilles. Lalu tata laksana dari ruptur tendon Achilles itu yang pertama ada terapi konservatif. Terapinya itu seperti imobilisasi, elevasi, dan aplikasi es yang dapat mengurangi rasa nyeri dan pembengkakan di awal. Lalu bisa juga melakukan terapi bedah. Pada ruptur penuh, bedah diperlukan untuk menyatukan kembali ujung-ujung tendon yang terpisah. Lalu ada rehabilitasi setelah pembedahan atau konservatif, rehabilitasi yang sangat tepat untuk memulihkan kekuatan dari rentan gerak. Nah, komplikasi dari ruptur tendon Achilles itu ada infeksi,
yaitu komplikasi yang dapat terjadi setelah operasi perbaikan ruptur tendon Achilles. Kebersihan luka dan perawatan yang tepat sangat penting untuk mencegah infeksi. Lalu penyembuhan yang buruk. Penyembuhan yang tidak optimal dapat menyebabkan kekakuan, keterbatasan gerak, dan bahkan kegagalan perbaikan tendon. Lalu kelemahan otot betis. Ruptur tendon Achilles dapat menyebabkan kelemahan pada otot betis yang berdampak pada kemampuan berjalan dan melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu ada prognosis dari ruptur tendon Achilles. Untuk prognosisnya itu pemulihannya yang baik. Mayoritas pasien dengan ruptur tendon Achilles dapat kembali beraktivitas normal dalam 6-12 bulan. Tergantung pada usia, tingkat aktivitas sebelumnya, dan kepatuhan terhadap program rehabilitas. Lalu ada juga pencegahan dari ruptur tendon Achilles, yaitu yang pertama pemanasan yang memadai. Melakukan pemanasan yang cukup sebelum aktivitas fisik dapat membantu mencegah cedera tendon Achilles. Lalu adanya dukungan eksternal, yaitu menggunakan perban atau alat bantu yang dapat menstabilkan pergelangan kaki dan melindungi tendon. Lalu ada juga pengaturan intensitas latihan. Meningkatkan intensitas latihan secara bertahap dan tidak terlalu buruk dapat menurunkan resiko ruptur tendon Achilles. Dan juga yang terakhir ada pemulihan yang memadai, seperti setelah melakukan aktivitas fisik dapat memulihkan tendon Achilles pada saat istirahat. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.